Jadi apa yang disampaikan Pak SBY sebenarnya itu adalah bohong belaka. Bendahara Umum Nasdem Ahmad Sahroni mendatangi Barreskrim Polri mengaku awalnya hendak melaporkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY pada Senin 4 Agustus 2023. Namun niatnya tersebut batal usai dirinya ditelepon langsung Ketum Nasdem Surya Paloh untuk melakukan hal itu. Sahroni awalnya menjelaskan soal apa yang hendak dilaporkannya. Dia mengatakan laporan itu terkait ucapan SBY yang menurutnya menyebutkan bahwa Anies Baswedan dan AHY akan dideklarasikan sebagai Capres-Cawapres pada awal September. Menurutnya tak pernah ada kesepakatan soal hal itu saat pertemuan di rumah SBY di Cikeas pada 25 Agustus 2023. Dia mengaku ingin melapor secara pribadi, namun katanya saat di jalan dirinya ditelepon dan dilarang melaporkan SBY oleh Surya Paloh sehingga batal membuat laporan polisi. Sebagai informasi, hubungan antara Demokrat dan Nasdem memanas usai Nasdem menawarkan posisi calon wakil presiden untuk Anies Baswedan kepada Ketua Umum PKB Caimin. Demokrat kemudian menggelar rapat darurat yang dipimpin oleh SBY. Di sanalah SBY dengan berapi-api menegaskan Demokrat memutuskan mencabut dukungannya terhadap Anies Baswedan sebagai capres karena tak memilih AHY sebagai cawapres 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Selamat pagi teman-teman. Secara pribadi, bukan secara institusi atau organisasi atau sebagai jabatan di DPR, saya ingin melaporkan seseorang petinggi Demokrat terkait apa yang diucapkan pada tanggal 25 Agustus bahwasannya saya ada di dalam ruangan itu. Mengklarifikasi apa yang disampaikan bahwa Anies AHY akan dideklarasikan awal September. Omongan itu saya katakan nggak ada. Tapi Pak SBY meminta deklarasi tanggal 3 September itu benar. Jadi apa yang disampaikan Pak SBY sebenarnya itu adalah bohong belaka. Tidak ada bahwa Anies AHY akan dideklarasikan awal September. Jadi nggak ada. Selama 2 jam saya di dalam ruangan itu adalah menerima cerita tentang apa yang pengalaman Pak SBY selama memulai proses sebagai Capres 2009, 2004 itu adalah dia cerita. Beliau cerita terkait apa yang pernah terjadi sama dirinya. Jadi kenapa saya akhirnya memiliki secara pribadi mau melaporkan? Tapi tadi saya di jalan menelepon Ketua Umum bahwa saya akan melakukan pelaporan. Tapi Pak Surya memerintahkan kepada saya untuk tidak boleh melaporkan yang bersangkutan. Jadi saya ini sebenarnya udah siap, udah melaporkan. Tapi tadi perintah Ketua Umum untuk tidak boleh melaporkan yang bersangkutan. Kebetulan tadi Pak Anies juga me-WhatsApp saya untuk meminta juga yang sama. Pak Anies pengen fokus ke depan ini dalam rangkaian pemenangan, dalam strategi pemenangan Capres 2024. Jadi dalam hal ini juga saya menjelaskan kepada teman-teman, mengklarifikasi bahwa apa yang disampaikan Pak SBY yang tadi saya sebutkan tidak benar. Itu bohong. Tapi juga dalam perspektif politik, harusnya seorang mantan presiden menyampaikan secara utuh apa yang terjadi sebenarnya pada tanggal 25 Agustus. Itulah pokok masalah yang kenapa saya harus hadir di sini. Jadi itu aja. Cuman karena perintah Ketua Umum Pak Surya mengatakan tidak boleh, maka saya urungkan niat untuk tidak jadi melaporkan Pak SBY. Demikian. Jadi intinya ini melaporkan atau gimana, Pak? Apa nih, Pak? Tadinya mau melaporin. Oke.
Sekarang karena ketua umum tadi pas mau turun perintahnya nggak boleh, saya nggak jadi deh. Main-main aja gitu. Nggak main tadi karena memang nggak boleh ketua umum menyampaikan pelaporan itu. Saya tadinya secara pribadi mendengar apa yang disampaikan Pak SBY, terketuk hati saya loh. Kenapa kok Pak SBY mengatakan yang tidak sebenarnya? Tapi saya mesti klarifikasi karena saya di dalam ruangan itu selama 2 jam menerima cerita tentang proses Pak SBY waktu 2004. Jadi itu teman-teman, saya mau klarifikasi karena perintah ketua umum tidak boleh melaporkan, saya urungkan niat untuk tidak jadi melaporkan Pak SBY. Bang, tapi sebelumnya sempat ada obrolan langsung nggak ke pihak Demokrat atau diselesaikan secara kekeluargaan gitu? Enggak, saya belum komunikasi. Saya secara pribadi saya lapor waktu ke Jakarta Surabaya bahwa saya akan laporkan Pak SBY karena Pak SBY melaporkan menginformasikan kepada ruang publik itu tidak benar. Jadi itu yang saya konsenin. Saya tidak ada urusan ke belakang mundur tentang masalah progres lah, masalah surat lah, masalah yang lain-lain. Tapi ada bahasa yang dianggap bahwa yang tidak pantas diucapkan oleh mantan presiden tentang bahwa pengkhianat segala macam. Nah itu yang kita mesti luruskan bahwa di dalam area lobby politik semua bisa terjadi. Contoh, kalau orang mau nikah, undangan sudah disebar, tiba-tiba di hari H batal, itu kan normal saja. Jadi tidak akhirnya seolah-olah jadi jengkel atau marah. Kedua belah pihak pasangan pasti akan resah, kecewa pasti. Tapi kan bukan berarti undangan itu menjadi ketetapan bahwa pernikahan itu akan terjadi resmi, tidak. Selama akad nikah belum diucapkan, maka tidak ada terjadi pernikahan resmi. Ini contoh.